Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Kawan-kawan di Bangdut TV, ya Alhamdulillah. Kita balik lagi di konten Bakwan, Bangdut dan kawan-kawan. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah ketemu dengan salah satu kawannya Bangdut ya. Ini salah satu yang bisa kita insya Allah bisa ambil ibrah atau pelajarannya juga dengan ngobrol dengan beliau. Dan sebelum kita mulai, kita mau ngucapin makasih dulu buat Kambing Bakar Bangdut, Rajanya Daging Muda. Kemudian juga Fulka official yang sudah ngasih kita baju ini, Masya Allah ini Fulka. Dan juga mau bilang makasih buat teman-teman yang masih banyak juga yang nontonin video kita. Semoga video-video kita ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalau memang kalian ngerasa ini bermanfaat, tolong di-share sebanyak-banyaknya supaya orang-orang bisa ngambil pelajaran dari yang kita obrolin sama kawan-kawan kita yang sudah memulai usaha ataupun sedang berusaha. Dan jangan lupa juga di subscribe, like, dan komen. Ya, siapa tahu ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada narasumber kita berikutnya, ataupun ada saran siapa yang mau kita interview supaya bisa kita ambil pelajaran yang bermanfaat untuk kita memulai usaha. Oke, sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Iya, Bang kenalin Bang, nama antum siapa Bang? Nama lengkap? Nama lengkap Budi Handoko. Budi Handoko. Dipanggilnya Budi Bang apa Handoko. Bang? Kalau di sehari-hari ya Budi, cuman kalau di akun itu biasanya Bumi Bang. Oh, Bang Budi, Bang Bu. Jadi manggilnya Bang apa ini naknya nah? Budi aja sih Oh, Bang, Bang Budi Budi. aja kemarin tuh masih alay-alayan kan. Asik. Bang Budi, boleh Ya, kenalin dulu Bang. Sorry, tadi kan udah kenalan nih nama Abang siapa, Bang Budi segala macam. Bang, ya. boleh cerita nih sebelum kita bahas usaha Abang. Abang kan sekarang anak taunya usaha burger nih. Nah, sebelum usaha burger boleh kenalin dulu nggak? Dulu Abang ngapain aja nih sebelum ketemu akhirnya Allah mudahkan Abang untuk usaha burger. Sebelumnya dulu ngapain aja? Dulu sempat ya terjebak di leasing ya. Oh, Ya, leasing. jualan motor. Jualan Hah? motor ya, habis itu eh ya seakan-akan meningkat gitu kan, jadi surveyor, jualan di leasingnya, di banknya gitu kan. Oke. Ya, eh, eh, sampai beberapa tahun ya, 2 atau 3 tahun gitu kan. Hmm. Cuman ya gitu, tanggal 25 udah ngutang lagi nih sama mama nih. Wah ini uang udah habis nih. Kemana gaji sampai 6 jutaan? Kok udah minjem uang tuh, uang minyak. Oh, ya. Jadi ya, alhamdulillah, uh, suntuk ya. Udahlah, nggak kayak nggak berkah sih ya duitnya, benar. Jadi tanggal 25 kita udah nggak ada duit, padahal kalau kita tengok slip gaji itu besar amat, ya besar. Oh, gitu ya Bang. Main lah kalau zaman dulu 6 juta itu udah besar kali kan. Ya, ya, ya. Tapi ya akhirnya bosen, jadi karena bosen juga coba usaha deh gitu kan, yang nggak pakai ya gitu kan, yang beda sama sehari-hari yang di leasing itu. Jadi ya buka usaha deh gitu. Oke. Berapa tahun sempat di leasing, Bang? Gitu sih Bang. Di leasingnya sempat 2 tahun tuh. Tahun pertama enak. Enak banget. Oh iya ya. Keluar kereta, dapat duit. Baru imbasnya tahun kedua tuh ya udah mulai pressure dari kantor, pressure juga dari konsumen-konsumen. Iya ya. Rasanya Ya, nih Bang ya, karena nggak bahagia lah. ya karena rasanya setiap ada yang beli kredit, awak pun cair ya kan ya. Cair, cair. Cair ya, Masya Allah. Masya Allah. Iya, itu kalau kita lihat dari sisi dunia. Kemudian akhirnya Abang ngerasa nggak nyaman, kemudian sudah mulai kenal-kenal apalah ya, tahu sedikit lah tentang bahayanya jadi leasing gitulah mungkin ya kan, sehingga akhirnya Abang mulai usaha atau gimana? Atau masih kerja di leasing mulai usaha karena gimana? Atau boleh Ya, cerita Bang? nggak, keluar dari leasing, coba-coba cari kerja, sambil cari-cari kerja kan sebelum dapat yang cocok. Oke. Kerja-kerja di kafe ya, sebagai barista apa macam lah. Tapi kita coba ya, enak juga rupanya jual kuliner ini, sama seperti bos kita gitu kan kita kerja nih awal-awalnya. Rupanya ya udah, gimana nggak buat merek sendiri gitu, atau bikin dagangan sendiri apa gitu. Ya udah, berawal dari yang bisanya, yang kita pandai itu cuman masakan seperti itu gitu. Ya udahlah, ya dulu belum saya enak ini burgernya, masih beli
beli Patty-nya. dari toko lain, kita bangun ininya, burgernya gitu, kita build burgernya. Sampai akhirnya bisa lah. Nah sekarang Ana mau nanya nih Bang, dari sekian banyak usaha, kan Abang tadi kerja di kafe, terus keliling sempat cari kerjaan mana-mana. Kenapa milih burger gitu loh? Karena kan apa ya, burger kesannya nggak menjanjikan gitu ya kan. Maksudnya kalau kita orang awam Ya, kan ngeliatnya, aduh benar. burger kesannya nggak menjanjikan karena Ya, biasanya ini setahu Ana ya Bang Afwan nih, ini supaya kawan-kawan juga paham nih yang ya. nonton Bang Dus. Biasanya ini yang mulai yang usaha burger ini adalah anak-anak lulusan SMA yang dia masih 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 mau ngetes-ngetes saja, mau mulai dagang tapi nggak serius. Nah, Abang apa alasannya kenapa milih burger, Bang? Ya, nah itu juga sih jadi tantangan awal waktu awal burger. Ngapain sampai kuliah S1 kalau kau cuma mau jadi tukang burger gitu kata orang tua kan? Uh, Eh, ya iya, cuman ketika kita mau buka usaha itu nggak ya lebih menurut menurut aku nggak ini ya, lebih susah kita kalau ngikutin orang gitu, ngikutin wah ini lagi musimnya dulu kalau nggak salah lagi musimnya distro Oke, jual-jual baju ya, gitu ya, kan. Eh, ya nggak ngerti juga cara buatnya, nggak ngerti juga belanjanya di mana, modalnya berapa, kita nggak ngerti gitu. Yang aku ngerti pada saat itu, aku pernah punya temen juga lah, temen ngomong gitu kalau mau dagang ya mulai mulai dari apa yang kita bisa, mulai dari apa adanya gitu. Jadi yang kita bisa, yang Ana bisa tuh cuman masak burger yang Ana tonton gitu. Kalau beli burger itu oh gitu tuh masaknya gitu, gampang, nggak mesti kayak masak rendang, masak gulai atau apa gitu kan. iya, Oh, iya, terus dilapis-lapis gitu ya, ditutup terus dibungkus. Oh udah bisa gitu dijual segitu gitu. iya, Oh iya ya udah, ini aja yang aku bisa, ya udah aku buat. Baru mencoba memperbaiki lah gitu, macam mana sausnya bisa buat sendiri. Kalau kita itu dulu pemikiran gini, kalau semua yang di burger itu kita bisa buat sendiri, jadi kita bakalan bisa dapat untung yang lebih banyak daripada kita harus belanja gitu kan ke supermarket, beli daging ini sekian harganya sudah, mayonesnya ini sekian harganya sudah gitu. Tapi kalau kita buat sendiri, kita produksi sendiri, itu value-nya lebih banyak. oke. Gitu. Nah, Bang, ini menarik nih dari yang antum obrolin tadi kan. Gitu sih. Bahwa, Awal-awalnya ya nggak pandai sama sekali, nggak pandai buat. iya, oke. Nah ini nih, Ana menarik nih, Ana mau nanya sama antum nih Bang. Antum bilang kan bahwasanya ketika kita daripada kita beli jadi gitu, kita buat sendiri. Nah, Abang kan ketika memulai usaha ini bukan langsung pandai kayak Abang bilang tadi, awalnya belum pandai. Nah, gimana Abang ngatasin ketidakpandaian Abang itu? Apakah akhirnya Abang coba belajar ke sana ke sini ke tukang-tukang burger atau Abang dulu udah ada YouTube belum ya? Atau gimana Bang? Boleh jelasin sedikit Bang? Sudah ada di YouTube, udah ada. Udah ada. Cuman kan beberapa kalau di YouTube tuh, kalau kita ngomong, kita nonton di YouTube nih. Hah. Ini pakai bumbu garlic ya. Kita dulu nggak ngerti garlic apa sih? Garlic apa sih? Padahal bawang putih gitu kan. Ini pakai ini semua. Untuk yang Indonesianya masih sedikit sekali ya referensinya. Jadi mereka yang bule-bule gitu kan, pakai ini, pakai ini, pakai itu. Kita nggak ngerti tuh, ini pakai kecap ini. Ini kecap apa ya? Apakah kecapnya sama kecap yang di Indonesia gitu kan? Ya susah juga. Terus kita cari-cari kawan yang kerjaannya memang bang masak, chef atau gitu kan. Ketemu dekat, aku bilang nih sama orang itu, cuy, boleh nggak? Kau kan nih chef nih, bisa punya resep, bisa punya bikin saus, bisa bikin daging. Aku minta satu aja deh resep saus yang enak gitu kan, yang bisa aku bisa bikin usaha gitu. Ya udah dia kasih. Aku nggak minta banyak ilmumu, satu aja. Gitu. Ya udah dia kasih. Dikasih resep tuh. Aku kalau dikasih resep ditulis gitu atau dikasih nggak bisa. Jadi aku cuma caranya bujuk dia supaya dia itu masak dan aku lihat gitu. Itu baru aku bisa. Ya banyak sih keterbatasan aku gitu. Kalau dikasih resep itu nggak pandai lihat. Jadi harus lihat gitu. Kalau di video gitu kan, oh gitu masaknya gitu. Sekali lihat aja udah bisa. Alhamdulillah beberapa kawan gitu ada yang kasih resep saus, ada yang kasih resep daging, jadi ya akhirnya bisa. Masya Allah. Oke.
Entah ya Bang, jadi ini nih pelajaran nih buat kawan-kawan Bang Dut nih. Ada 2 poin yang bisa kita ambil dari obrolan awal kita dengan Bang Budi. Pertama adalah ketika kita mau jualan sesuatu, kalau bisa, ini usahain nih, kalau bisa gak usah beli sama orang lain. Jadi kalau bisa kita buat sendiri. Kenapa? Pertama akan nambah value dari margin kita gitu loh. Misalnya ketika kita mau buat saus, kalau kita beli mayonis kayak tadi, mayonis itu kan satu botolnya bisa berapa puluh ribu gitu kan. Sedangkan kalau pembuatan mayonis sebetulnya kan tinggal dari telur dan lain-lain, susu dan segala macamnya gitu. Dan di sini kita bisa dapat value margin dengan hanya jauh harganya bisa 50% lah dari bahan jadi, kita bisa dapat keuntungan berarti nambah 50%. Itu satu. Yang kedua, kayak dibilang Bang Budi tadi, manfaatkan kawan-kawan kita. Kalau Anda ngambil poin itu, manfaatin teman-teman kita nih. Siapa tahu misalnya kayak jualan burger tadi. Jadi Bang Budi ini nanya sama kawan-kawannya, pertama dari masalah buat saus. Oke lah, misalnya si Fulan ngasih resep saus, si Fulan yang B ngasih resep daging, si Fulan C ngasih resep di bannya atau di rotinya. Jadi ya alhamdulillah jadi burger. Masya Allah ya. Jadi manfaatkan keterbatasan kita justru bisa jadi keuntungan, ya kan? Kalau menurut Ana, gitu kan ya Bang Budi ya? Ya, benar. Berawal dari apa yang ada. Yang ada kawan, ya kawan dimanfaatin, ya kan? Iya, iya, iya. Gak usah muluk-muluk ya kan, gak usah repot-repot kali ya kan. Oke, Bang, Iya. Ya. apa namanya? Tapi kan pertama mulai usaha Abang dulu di mana Bang? Bukanya? Pertama mulai di depan rumah daerah Amplas. Jadi cukup lumayan ramai tapi orang lalu lalang doang gitu. Terus juga nggak ngerti harus jualan kayak mana gitu. Terus ada teman juga bilang, oh, kita jual di Setiabudi aja gitu kan. Jual di Setiabudi, ada temen tuh buka kafe, kita numpang di situ gitu. Gua nggak salah. Jadi numpang di daerah Setiabudi, jualan di kafe itu, pembagian per porsi berapa apa gitu, bayar sama dia gitu kan. Ya. Ya situ mulai banyak orang lebih banyak tahu, kawan-kawan makan banyak itu. Ya. Kalau di rumah jualannya orangnya masih mau harga 5.000. Kemarin itu burger paling mahal tuh 5.000. 5.000 ya? Mahal banget itu kalau di, iya, sementara aku bisanya jual itu karena masih beli semua dagingnya, itu harganya sekitar 12.000 ya sudah ya. Itu padahal nasi goreng aja masih harganya 6.000. Itu tahun jadi berapa, orang Bang? bandinginnya itu kendala pertama waktu itu. Itu tahun berapa, Bang? 2008 2009 itu, antara 2008 ya. 2009. Dan itu sudah pakai nama Jackpot Burger ya? 2008 2009. Jadi, belum awal OPJ, Omelet Panjapa. Apa, Bang? Jadi di dalam burgernya itu kita ya khas Indonesia, misalnya isinya bakso, tempe bacem, gitu-gitulah. Udah kreatif sih, cuman penyajiannya aja gitu. Oke. Nah, terus kemudian kendalanya tadi kan masalah harga nih, karena Abang masih beli-beli. Selanjutnya apa nih, Bang? Gimana, Bang? Enggak, kan tadi kendalanya gini nih, kalau si burger tadi kan Abang bilang harga jualnya lebih mahal dari nasi goreng, berarti kan itu jadi kendala. Nah, akhirnya Abang mengatasinya seperti apa, Bang? Jadi kendala. Ya, kalau mau jualan kayak gini harus otentik, kata dia kan. Ya terus orang kalau misalnya beli lebih mahal terus apa gitu? Apa bedanya gitu? Apa experience-nya waktu makan burger kita gitu kan? Iya. Nah, jadi makin bingung, itulah mulai cari kawan, ada yang dia katanya chef, dia pernah sekolah di Tata Boga gitu. Mereka cari, aku harus buat saus apa nih, gimana gini? Ya dikasihlah saus itu dulu sering di Thailand, kata dia ini sausnya sarapan, sandwich. Terus diajarin masaknya begini caranya, ya aku buat, mulailah dengan harga segitu mulai pantas gitu kan. Tapi kan dagingnya masih daging beling. Tuh akhirnya coba buat juga, tanya sama kawan itu gini.
ayolah coba masakin lah gitu, gimana caranya. Yaudah dia masakin. Itu mulai 2010 ke 2011 sudah mulai banjir, udah mulai banyak ya. Oke. Ada Instagram juga udah masuk. Bang, sinyal abang putus-putus ini bang. Untuk Pinterest mas. Suara abang putus-putus, sinyalnya putus-putus bang. Iya bang. Oh iya bang. Dari mana kita ulang bang? Dari apa namanya? Ini kan ada permasalahan tadi, masalah harga abang kemahalan karena masih beli-beli. Jadi kemudian seperti apa nih abang mengatasi hal itu gitu? Cara mengatasi, ya. Ya awalnya kayak mana ya, kayak kita ngedukasi juga dong gitu kan, ngedukasi juga ke one by one, satu persatu orang beli itu kita edukasi. Kan ini kita dagingnya beli ya, akhirnya jual merek yang kita beli itu juga jadinya. Gitu misalnya itu merek bagus lah, bukan yang daging harga 5.000 itu kan, dagingnya sudah di mall, di kulkas mall gitu kan. Ini pakai daging gitu. Pakai daging apa jadi bang? Dia di mall gitu. Ini apa di mall, makanya harganya mahal. Pakai daging apa tadi bang? Afon bang? Bang Budi? Pakai daging yang belinya tuh di mall gitu bang. Oh gitu. Ya, bang. Pakai daging yang belinya di mall. Jadi gitu lah. Iya, belinya di mall nih kak. Ini bukan yang di burger biasa gitu. Ini rasanya lebih enak, lebih terasa. Gitu. Oke. Satu persatu konsumen di edukasi gitu. Ya. Ini burger nih sehat gitu, gitulah. Ya, Oke, nah berarti ini nih sebentar ya bang. Jadi ini poin ketiga nih yang bisa diambil dari gitu bang. Ya, dari pelajaran buat kita nih kawan-kawannya Bang Dut. Poin ketiga adalah ketika kita mulai usaha memang PR terbesar atau dana yang terbesar itu adalah penyewaan tempat. Nah kalau memang kekuatan uang kita terbatas, bisa diatasi nih dengan cari misalnya kawan-kawan ataupun kalau nggak kawan orang lain yang punya usaha kafe segala macam kita datangin. Kita pinjam tempatnya, kita sharing biaya. Jadi misalnya sharing margin keuntungan sekian persen atau sharing setiap penjualan berapalah yang masih normal. Nah bisa diakali dengan seperti itu sehingga kita nggak usah keluar lagi untuk biaya sewa tempat karena biaya sewa tempat itu memang yang terbesar biasanya ketika memulai usaha. Poin selanjutnya yang poin keempat adalah ketika misalnya kita mempunyai suatu produk yang mungkin harganya belum bisa masuk nih sama pasar. Kita memang harus punya PR untuk mengedukasi kayak kata Bang Budi tadi. Kenapa punya kita mahal? Ya kita harus edukasi nih orangnya, orang-orang yang datang itu konsumen. Satu persatu ya nggak masalah, itu jadi PR. Kita edukasi. Produk kita mahal kenapa? Karena pertama mungkin sehat, kedua produk kita juga bukan produk kaleng-kaleng gitu atau apa. Jadi edukasi itu penting, Masya Allah. Sudah dapat 4 poin nih kita baru ngobrol kurang lebih 15 menit ya 20 menit lah sama Bang Budi udah dapat 4 poin, insya Allah bisa jadi pelajaran buat kita. Bang Budi, ini video abang mati lagi nih. Bang Bud, ya video abang mati. Bang? Videonya mati. Iya mati. Bang. Video Anda nampak? Video abang juga mati tadi. Mati. Sinyalannya bagus insya Allah ini. Ya maksudnya ya berarti sinyal Anda yang buruk. Enggak lah. Gambar Anda mati juga di sana, Bang? Sebentar mati, sebentar hidup, sebentar mati, sebentar hidup. Oh iya. Ada yang iya. Gambar antum di sini mati total. Itu bergeser bang. Udah hidup lagi dia patah-patah. Oke, Bang Bud, kita lanjutin ya. Ya. Kita lanjutin ya. Lanjut bang. Oke, Bang Budi. Lanjut bang, lanjut. Oke, tadi kita udah ngobrolin produk. Jadi sampai akhirnya abang punya brand Burger Jackpot itu di tahun berapa bang? Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut. Rajanya daging muda. Brandnya 2009
akhir. 2009 akhir. Sudah pindah. Jadi kan kita iya. Jadi kan kita mau ini kalau pakai gerobak terus di warna apa, terus logonya apa ya gitu kan, udah mulai mikir mau biar punya apa ya, punya brand sendiri gitu kan. Ini gitu, bikin stiker gitu, apa ya logonya ya buat gitu. Teman kemarin tuh sempat kehabisan modal, pinjam sama kawan. Karena kan mau upgrade nih, mau buat gerobak, mau bikin stiker, mau bungkusnya udah pakai logo kita gitu kan. Perlu ya ada pinjam, terus minta syarat nama sama kawan, apa nih gitu kan. Begitulah Bang. Ya, berarti di 2009 akhir lahirlah Burger Jackpot ya. Setelah perjuangan tadi apalah pembelian ban patty segala macam, daging burger, saus segala macam, akhirnya 2009 muncullah Burger Jackpot, yang mana Burger Jackpot itu sudah mulai memproduksi bahan-bahannya sendiri gitu Bang. Ya, awal-awal masih sausnya saja nih Bang. Dagingnya saus. belum ketemu nih. Okay. Belum ketemu orang yang bisa ngajarin daging gitu. Okay. Itu dia di 2010 lah baru berubah, ini bikin daging begini. Karena gitu lah Bang. Oke. Nah, 2010 lah. Nggak langsung tahap. Oke, tahap. Oke, Bang. Kemudian kalau boleh tahu nih Bang, ini sebelum kita cerita soal produk, ini kita cerita sebelum pandemi lah. Kita cerita sebelum pandemi ya Bang. Kalau boleh tahu sebelum pandemi kira-kira omset total yang pernah Abang terima berapa Bang? Yang terbesar? Yang terbesar mulai dari pertama di Japaris itu buka dari Setiabudi, nikah, terus buka di daerah Japaris, itu mulai Instagram mulai buat. Di Japaris itu mulai naik namanya Jackpot Burger. Dibantu sama akun kuliner Makan Halal Medan. Masya Allah punya teman Makan Halal Medan, dia sorot, alhamdulillah follower dia ikut semua ke Instagram anak, buat datang banyak, rame di situ, naik nama, follower kita juga naik nama, naik banyak. Habis itu kita pindah, ada masalah di situ di tempat lama, terus kita pindah ke di SM Raja sebelah kampus Wisu Pertanian. Nah di situ omsetnya bisa sampai satu bulan itu kira-kira 42 juta. 42 juta. Masya Allah, 42 juta. Dan Abang dulu punya berapa outlet? Dari yang di Wisu itu, dekat Wisu SM Raja itu, orang mulai tertarik, wah ini kok rame bener ini outlet gitu kan. Orang pingin buka di Indrapura, di Kisaran, di Siantar, Aceh gitu. Kita sampai punya 7 outlet reseller. 7 outlet reseller. Dan rata-rata kalau boleh tahu omset outlet berapa Bang? Omset aja. Kalau omset outlet per outlet yang lain selain outlet Ana gitu. Iya, selain outlet Antum. Rata-rata lah semua. Dari 7 outlet itu rata-rata setiap outlet omsetnya berapa kalau boleh tahu, biar jadi semangat nih buat kawan-kawan yang lagi nonton. Kalau omsetnya ke Ana dari mereka tuh, Ana cuma hitung mereka belanja bahan dari Ana itu berapa gitu, sekitar 1 minggu tuh 900.000. Banyak juga ya Bang. 1 minggu mereka belanja 900.000. Satu outlet 600 sampai ke 900.000 per minggu. Satu outlet Satu outlet. Oke, jadi bisa dibilang outlet. Jadi bisa dibilang satu outlet yang belanja ke Antum itu per bulannya kurang lebih hampir 4 juta lah. Anggaplah 4 juta ya Bang ya. 4 juta berarti satu outlet. Masya Allah. 4 juta. Tuh, oke. Tahu Bang. Jadi buat kawan-kawan Bang Dut, siapa bilang burger gak menjanjikan? Iya kan? Biar tahu kalian. Jadi memang PR terbesar kita memang dari kita nih yang masih mau mulai usaha, memang suka ragu tentang bisnis yang menurut kita bisnis receh. Seperti episode minggu lalu kan kita ngobrol dengan ikhwan kita juga yang memang jualan telur Bang Budi, telur gulung. Dan telur gulung ini Masya Allah, Anda dengar kisahnya, beliau ini omsetnya bisa sampai hampir 70 juta. Masya Allah.
Tapi memang kalau memang menurut Ana sih, jadi ini buat kawan-kawan Bang Duti lagi nonton, memang kalau kita mau starting dari bisnis yang mikro, jangan lupa ilmu yang dipakai itu adalah kali banyak kali sering. Jadi gitu dia tuh. Iya. Jadi jangan cuma di satu titik. Jadi ketika kita kali banyak kali sering, maka kumulatifnya besar. Oke, Bang. Sekarang kita mau ngobrolin produk Abang. Ana kan sudah pesan kemarin nih. Ya sudah pesan nih sama Bang nih. Ada 2 burger. Ya, tuh. Ada yang kuning, ada yang biasa, sama ada yang hitam. Ada yang biasa sama yang ada yang hitam. Ini bedanya apa, Bang? Sebenarnya untuk di outlet baru ini, kalau dulu kita semua roti itu warnanya merah atau hitam. Gitu. Kalau di outlet yang lama warni untuk weekend ada yang warna hitam dan warna merah. Tapi kan ada beberapa orang segmen yang tidak mau warna-warna, geli mungkin menurut dia yang udah dewasa. Itu kan untuk anak-anak yang Instagramable. Gitu kan. Oke, jadi kalau itu yang warna putih gitu. Oke, jadi kalau dulu ada di outlet yang lama itu dulu justru warnanya itu ngikutin seleranya anak-anak muda lah ya, suka foto-foto gitu ya Bang. Jadi ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Oke, nah sekarang cuman ada 2, berarti ini cuman ada 2 ban aja jenisnya, warna hitam sama yang biasa gitu saat ini ya Bang. Iya Bang, benar. Oke, benar Bang. Nah ini yang Ana suka nih, Ana dapat mayones tapi rasanya Thousand Island. Ini mayones Thousand Island atau antum buat sendiri Bang? Itu mayonesnya anak buat sendiri, racik sendiri. Racik sendiri ya? Ya, nggak ngerti sih itu arahnya kemana, cuman rasanya itu cukup untuk membuat lezat di burger itu. Dan ini enak loh Bang, jadi rasanya itu ada pedas-pedasnya, ya hampir mirip ke Thousand Island. Ada pedas-pedasnya, ada mayonesnya dan keren. Dan Ana juga dapat ini saus apa nih Bang ya? Saus bolognese. Saus jackpot. Oke. Hampir ini juga kayak, wah Masya Allah ini enak. Ana makan dulu boleh ya? Ana coba. Oke. Jadi ini buat kawan-kawan nih. Jadi dalam si burger jackpot tuh ada patty-nya nih yang warna hitam. Kemudian telurnya mata sapi. Nah, jadi kita campur nih. Ana coba dulu ya, Bang. Kita campur nih. Kita letak si mayones. Kita letak mayonesnya. Ini mayonesnya buat sendiri loh. Kita letak si saus jackpotnya. Bismillah. Kita coba ya. Jangan lupa kalau makan selalu dengan tangan kanan dan baca bismillah. Kita coba ya. Bismillah. Rasanya seru ya Bang. Jadi kayaknya patty-nya tebal juga ya Bang ya. Dagingnya tebal juga yang Abang buat nih. Masya Allah, jadi rasanya itu buat kawan-kawan Bang itu memang enak nih. Oke. Ya Bang. Bang, boleh sebelum kita masuk ke topik saja, boleh jelasin dulu nggak produk Abang ini Bang? Produk Abang ini apa aja yang dijual di outlet? Yang di outlet yang ayam harganya 20, yang sapi harganya 25. Terus saya jualnya cuma pakai komplit, tidak ada yang nggak pakai keju. Bang nggak pakai keju Bang, nggak pakai sel, nggak kayak gitu. Jadi udah komplit saya jual 25 komplit. Telur, ada keju, ada daging gitu. Ini daging memang buat sendiri ya Bang? Jadi dia nggak buat sendiri, anak sama istri aja yang buat di rumah. Oh iya, dagingnya? Ya, dagingnya.
enak loh, maksudnya dagingnya juga nggak terlalu rasa daging-daging frozen food itu, jadi masih masih ada rasa daging, Benar. masih ada rasa daging kayak daging burger-burger kampung kalau anda bilang. Enak loh ini, maksudnya nggak terlalu Nah, nggak kalau terlalu. misalnya daging yang frozen food itu rasanya karena saus yang dipakai di dalam daging itu rasanya sama, jadi rasanya sama. Jadi kita buat memang seotentik mungkin. Jadi dagingnya tidak digiling, Bang. Dagingnya dicok-cok-cok. Dicok-cok aja. Jadi abang pasti kalau orang makan itu gregetnya daging yang ada di dalam dia. Jadinya dagingnya nggak digiling, dagingnya dicok. Bumbu-bumbunya juga dicok. Seperti Arabian bikin kebab. Orang Arab bikin kebab, nah seperti itu. Dagingnya dicok, nggak digiling. Oke. Jadi memang tekstur dagingnya masih terasa kasarnya ya, masih enak. Jadi maksudnya kita kayak betul-betul makan daging lah. Iya, jadi rasanya juga masih Indonesia lah. Seru nih. Enak nih, Masya Allah, jackpot. Oke, Bang. Nggak mau berhenti anak makan ya. kita lanjut dulu nih. Oke, Bang. Selanjutnya gini, Bang. Kita kan waktunya cuma 30 menit, jadi udah mau habis, tapi kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan pentingnya lah. Iya, siap, Bang. Bang, aku mau tanya nih. Menurut Antum nih, Bang. Ini pertanyaan biasanya Anda tanya juga ke semua. Menurut Antum nih, buat kita nih, pedagang-pedagang ini, penting nggak sih, Bang, belajar ilmu agama tentang muamalah? Kalau penting, kenapa? Kalau enggak, kenapa, Bang? Penting banget ya untuk belajar ilmu agama. Seperti yang dari awal sebelum corona juga usahanya itu beberapa banyak yang tutup, franchise banyak yang tutup. Kenapa? Karena di dalam kerjasama sama customer saya sendiri yang untuk resellernya itu tidak menggunakan ilmu agama, tidak mudharabah. Jadi ya bisa jadi karena kita waktu itu brand kita harga namanya tinggi, kita bikin harga apanya juga tinggi dan dia kelabaan untuk mengejar omset yang dia sudah bayar sama kita, modal untuk beli apanya juga besar gitu kan. Akhirnya dia tutup ya, ruginya kita sendiri, bunuh diri, tutup gitu. Ya. Jadi kita memang harus pakai mudharabah, saling kita jaga reseller kita jaga juga supaya dia tetap hidup, dia bisa jalanin usaha itu gitu. Jadi nggak egois gitu. Dulu egois makanya hancur. Gitu. Ini kita mulai lagi. Dan saya kan juga baru 3 tahun ini baru belajar tentang tauhid. Masya Allah. Oke, jadi ini poin yang sangat penting dari 4 poin yang kalau poin kelima nih. Jadi kalau yang Anda tangkap dari kata Bang Budi adalah intinya kalau yang Anda boleh sampaikan pesannya jangan besar kali kepala kita kalau produk kita itu lagi sukses. Jadi maksudnya gini, maksudnya kalau yang Anda tangkap misalnya kita punya produk burger nih, ya jangan juga kegedean kepala kita karena lagi ngetop, orang suka, terus kita jual seenaknya aja sehingga nggak mikirin kelangsungan produk. Emang mereka sanggup bayar, tapi continuity untuk jualan produknya yang mereka akan susah. Jadi produk kita mati ya drop, nanti usahanya sampai ke pusat-pusatnya bisa mati. Ya itu secara ilmu bisnisnya ya, tapi ya sambil kita berharap agar Allah mudahkan semuanya. Tapi kan untuk dalam ikhtiar kita ini juga penting bahwasanya menjaga kestabilitasan partner bisnis kita juga penting, karena kalau kita Masya Allah ini poinnya keren nih Bang, ini keren nih, Anda catat nih, semoga jadi ilmu juga buat Anda nih. Jadi jangan nafsu sama duit besar di depan mata yang instan, tapi kita nggak mikirin kelangsungan si perusahaan kita nih 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ya, keren. Bang. Intinya saya mau tambahin satu lagi nih, Bang, boleh, Bang? Boleh. Nah, kalau misalnya kita buka usaha lah, kita wirausaha ini. Kalau misalnya kita kerja, kita bisa sandaran sedikit-sedikit pada gaji per bulan atau per minggu gitu kan. Tapi kalau misalnya wirausaha kita nggak bisa, kita cuma sandaran sama omset. Ya omset ini sandaran siapa yang ngasih omset kita? Yang ngasih omset kita nih Allah gitu. Ya kan? Jadi kalau kita nggak cuma gelar dagangan tanpa gelar sejadah, nggak bisa. Kita sandaran sama dia, tapi kita nggak minta gitu kan. Benar kan? Iya. Masya Allah. Jadi itu penting nih. Tetap kita bersandarnya sama Allah. Jadi ikhtiar tetap kita lakukan.
masalah hasil kita bertawakal kepada Allah. Wah, itu keren tuh. Oke, Bang. Ini Bang, ini juga pertanyaan terakhir lah nih. Dan biasanya tanyakan sama semuanya. Bang, kalau boleh nggak ini kasih tips nih buat kawan-kawan kita yang mungkin lagi nonton ini, mungkin dia punya uang tapi masih ragu untuk mulai usaha, atau dia sudah mulai berusaha tapi ada masalah-masalah yang dihadapin. Mungkin Abang boleh sharing lah sedikit pengalaman Abang sehingga bisa jadi pelajaran buat kawan-kawan yang lagi nonton ini, Bang. Buat viewernya Bang Dut. Silakan, Bang. Oke, kalau untuk kawan-kawan atau adik-adik yang baru mau buka usaha, yang pertama, tipsnya yang pertama itu yang tadi saya bilang itu, jangan lupa minta sama Allah. Satu, itu pertama, jangan lupa minta sama Allah, minta jalan, biar dikasih Allah jalan. Nah, kita bingung nih mau jual apa gitu kan, mau usaha apa gitu, biar Allah lancarkan kasih gitu. Yang kedua, tipsnya untuk yang baru nggak pernah buka usaha nih, baru mau buka usaha, jangan ikut seminar wirausaha. Jangan ikut seminar wirausaha. Karena kalau kita ikut seminar wirausaha, ya benar, ini saya nggak pernah lepas. Karena kalau misalnya dia mau ikut seminar wirausaha, dia belum punya usaha. Di dalam seminar wirausaha itu akan diajari tentang kita tuh harus lihat strong kamu apa, weakness kamu apa. Terus kita belajar opportunity-nya apa, targetnya apa. Nah, orang yang keluar dari seminar wirausaha, dia makin bingung nih. Iya, kekuatan gua apa ya? Weakness gua apa ya? Dia akhirnya menganalisis. Misalnya dia mau buka usaha di satu jalan A, misalnya kan. Dia lihat dia ada mie balap misalnya. Nah, dia analisis mie balap orang. Kan dia belum buka nih, dia yang analisis bisnis orang gitu. Yang rezekinya beda-beda gitu. Nah, belum tentu sama. Jadi, tips yang ketiga, buka aja langsung dari kan kalau kita bilang buka usaha aja langsung, gak usah ikut seminar gitu. Terus dia akan nanya nanti, ya kami mau buka apa gitu kan. Buka dari apa yang ada, usahanya dari apa. Yang pertama, dia punya apa, dia skill dia apa gitu yang dia kuasai benar-benar. Kalau kata Allah itu fokus pada bidangmu, fokuslah pada bidangmu, itu kata Allah. Jadi dia bisanya apa, itu yang dijalani sesuai syariat. Jangan dia bisanya jual sabu, dia tuh jual sabu, jangan dong kan gitu. Berarti buat kawan-kawan nih yang bingung mau mulai usaha, ya mulai dari apa yang paling mudah. Ini juga bisa jadi poin nih, karena sama kayak minggu lalu yang telur gulung itu, kenapa dia mulai telur gulung? Karena bagi dia itu yang paling mudah, secara dia anak kos. Jadi kita mulai dengan apa yang paling mudah menurut kita dan simpel, yang nggak buat kita repot. Dan bayangkan ketika dia mulai menggeluti, memang tetap harus belajar. Karena kita kan semua intinya harus punya ilmunya, gitu kan ya. Jadi ketika dia belajar, akhirnya dari yang simpel itu bisa menghasilkan sesuatu yang super. Masya Allah. Oke, Bang. Ini ada tambahan satu pertanyaan terakhir nih, Bang. Kalaulah seandainya ada nih yang lagi nonton nih, pengen belajar, atau bahkan pengen franchise sama Abang. Bisa, Bang? Insyaallah bisa, Bang. Tapi harapin dia datang belajar dulu, minta ilmunya dulu gitu. Jangan tiba-tiba bicara bisnis gitu. Oh, gitu ya. Karena nanti kalau udah bisnis kita bicarainnya tentang value-nya saja kan. Oh, iya. Jadi dia harus pahami dulu wirausaha. Dia mau buka usaha, ini wirausaha tuh gini gitu. Kau harus belajar dulu tentang syariat, mana yang halal, mana paham dulu dia gitu. Jangan nanti udah kita kasih bisnis gitu kan. Iya betul. Jadi boleh, jadi intinya kalau mau belajar silakan belajar, datang ya kan. Tapi ketika ngomongin bisnis kita harus belajar. Iya, harus satu sinyal nih bahwasanya ketika bisnis semuanya tetap berdasarkan tuntunan syariat ya. Oke, betul. Bang, kalau kami mau datang kemana, Bang? Dan ada nomor telepon yang bisa dihubungin, Bang. Outlet di mana sekarang, Bang?
Outlet sekarang ada di warung BK1 Bang, seberang Cafe Potret. Oke. Seberang Cafe Potret. Oh iya, Cafe Potret. Oh iya. Seberang Cafe Potret. Iya. Wine asim berarti ya, Bang? Ya, tadi seberangnya. White asim, gerobaknya warna kuning. White asim, bener. Oke. Gerobaknya warna kuning. Oke, ada nomor telepon yang bisa dihubungin, Bang? Ada Bang, 0853 Iya. 89 82 77 84. Itu juga tertera di IG. Oke. Instagram Jackpot Burger. Instagramnya apa, Bang? Jackpot Burger, double T double R ujung-ujungnya. Oke, Jackpot Burger. Burger. Oke. Jadi buat kawan-kawan nih yang mau ngobrol-ngobrol nih, siapa tahu bisa join tapi frekuensinya sama dulu. Bisa ngobrol sama Bang Budi, bisa telepon di 0853 8982 7784 atau mungkin bisa DM Instagram di Jackpot Burger. Jadi T-nya 2, L-nya 2. JKPOTT BURGER. Underscore baru burger double R. Ya, jadi gitu ya. Jadi buat kawan-kawan semua itu dia. Nah, Bang Budi, itu dia. Masya Allah, Ana dapat banyak sekali informasi dan semoga yang Antum sampaikan hari ini bermanfaat untuk Ana terutama dan juga buat kawan-kawan dan bisa jadi pemberat timbangan amal kebaikan buat Antum, Bang, sehingga dan juga buat kawan-kawan ini yang mungkin mendengarkan ini bisa jadi pemacu semangat supaya ayo kita berbisnis. Iya. Ingat, berbisnis mulai dari yang kita bisa atau mulai dari yang kita paling nyaman, ikhtiarnya kita lakukan, hasilnya kita serahkan sama Allah. Masya Allah, keren, Masya Allah. Bang, jazakallah ya Bang. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa jadi ibrah buat kawan-kawan semua. Yang salah itu asalnya dari Ana ya, yang benar itu datang dari Allah. Dan Ana juga mohon maaf Bang kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi, thank you ya Bang. Thank you Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bangdut. Rajanya daging muda.